Dua kepala daerah PDIP yang ikut retreat akan pindah partai. Bagus Pak, bagus banget, bagus tindakan Bapak ini. Karena Bapak dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Megawati dan Puan Maharani datangi KPK minta Hasto dibebaskan. Beredar di Berarti kalau betul orang itu dua minta Hasto dibebaskan, berarti memang orang PD itu grup-grupnya korupsi. Ini serius beritanya ini. Bupati Brebes dipecat sama Mak Lampir gara-gara ikut retreat. Ntar hoak lo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Guntur Romli dipecat dari jubir PDIP. Baik sahabat sekalian, baru-baru ini beredar sebuah video atau VT yang menampilkan dua sosok kepala daerah dari Partai PD Perjuangan yang memilih keluar dari Partai PD Perjuangan. Mungkin karena mereka ditegur oleh pimpinan partainya, dikarenakan mereka dilarang atau ditunda keberangkatannya ke Magelang, namun mereka justru memilih untuk tetap ke Magelang dan mengikuti atau mematuhi perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Dan dua kepala daerah tersebut, suka tidak suka, mereka harus putuskan bahwa mereka lebih memilih rakyat ketimbang ikut perintah ketum partainya. Dan ini adalah sebuah langkah yang cukup berani dilakukan oleh dua orang kepala daerah ini. Dan di video lainnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan di mana ada sebuah video yang beredar terkait dengan dugaan Megawati dan juga Puan Maharani datang ke KPK meminta untuk Hasto dikeluarkan dari tahanan. Dan selain itu juga Guntur Romli yang selama ini kita ketahui sebagai juru bicara dari Partai PD Perjuangan justru saat ini sudah dipecat. Apakah karena Guntur melakukan banyak blunder sebagai juru bicara ataukah karena faktor lainnya? Kita sendiri belum paham, tetapi kita akan menjadi paham ketika menyaksikan video-video sebentar nanti, di mana kita akan melihat mulai dari beberapa kepala daerah yang justru menyatakan mengundurkan diri dan lebih memilih untuk keluar dari Partai PD Perjuangan karena mungkin mereka juga merasa selama ini hanya menjadi boneka bagi ketum partainya. Dan tak disadari juga Bupati Brebes, ada sebuah informasi nih ya, Bupati Brebes justru dipecat hanya karena ia melanggar ketentuan atau instruksi dari ketum partai PD Perjuangan. Baik, seperti apa kisahnya? Mari kita ikuti videonya satu persatu. Dua kepala daerah PDIP yang ikut retreat akan pindah partai. Bagus Pak, bagus banget, bagus tindakan Bapak ini. Karena Bapak dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Bapak ini harus nurut sama rakyat, harus menjalankan tugas dari rakyat, bukan nurut sama partai. Karena Bapak ini eksekutif, Bapak ini kepala daerah. Jika sudah terpilih rakyat, maka pertanggungannya kepada rakyat. Terus harus sejalan dengan pemerintah pusat. Beda dengan DPR. DPR kan ada fraksi. Fraksi kan harus mengikuti keputusan dari partai. Apa yang dilakukan harus ikut partai. Kalau kepala daerah enggak. Dan Bapak kalau keluar dari partai Bapak tetap jadi bupati. Tapi kalau Bapak keluar dari bupati, Bapak jadi petugas partai, mau ngapain? Ya kan? Saya sepakat. Semoga kader-kader yang lain dari partai Bapak mengikuti jejak Bapak. Respect. Megawati dan Puan Maharani datangi KPK minta Hasto dibebaskan. Beredar di Berarti kalau betul orang itu dua minta Hasto dibebaskan, berarti memang orang PD itu grup-grupnya korupsi. Aturan nggak kayak gitu Bu Mega ini sama Puan ini. Harusnya kasih dukungan, semangat kamu menghadapi masalahmu gitu sama Hasto. Ya hadapi aja dulu, mana kalau nggak terbukti kan bersyukur. Kalau terbukti ya memang harus jalani. Berarti
itu Bu Mega orang bertanggung jawab. Berarti betul-betul Bu Mega juga ikut memberantas korupsi. Tapi kalau Bu Mega mencabut orang yang sedang kasus korupsi, sama dengan Bu Mega melindungi orang korupsi. Itu katanya wong cilik. Waduh, enggak. Itu wong gede namanya, wong besar, wong gendut. Gara-gara gendut ya makan duit yang enggak jelas. Kalau mau bagus namanya Bu Mega, ya harusnya Bu Mega itu malah mendukung Hasto harus berhadapan dengan hukum. Buktikan kalau memang tidak, lolos. Kalau memang iya, tidak pandang bulu. Semua harus diperiksa dengan hukum yang jelas. Harus punya begitu. Jadi PDI akan hidup namanya. Tapi kalau PDI membekop-bekop membela-bela orang yang salah, ya akan hancur nama partai PDI. Pasti. Ini serius beritanya nih. Bupati Brebes dipecat sama Mak Lampir gara-gara ikut retreat. Ntar hoak lo Kalau bikin beritanya serius lo. Kalau itu memang betul dipecat Bupati Brebes, harusnya bersyukur gitu loh. Karena lepas dari Mak Lampir daripada masih tetap bergabung dari partainya. Nanti tertekan batin loh kalau masih bergabung dengan Mak Lampir, bahaya. Kayak yang lain-lainnya itu Pramono Anung, Masinton, terus banyak yang lain itu gak berani ikut retreat gara-gara dilarang emak banteng gitu. Kan dari situ kan mereka tertekan. Serba langkah mereka itu harus diatur sama mak banteng ya. Gak boleh lari jauh-jauh, gak boleh main jauh-jauh. Harusnya Bupati Brebes senang dan bahagia bisa lepas dari mak banteng. Karena bahaya loh kalau masih bergabung dengan Mak Lampir, nanti kalian pada disihir. Itu disihir pakai ilmu, otaknya dicuci, otak kalian itu semua dicuci, dihasut. Biar bisa membenci orang. Kan gitu hobinya nenek sihir itu, Mak Lampir. Maunya itu kan kader-kadernya itu pada berbuat jahat. Dan suka membenci orang. Gitu. Kayak yang lain-lainnya kan dipecat gara-gara jumpa sama Pak Jokowi. Jadi dipecat. Ya gitu. Kalau Mak Banteng ini kan orangnya egonya tinggi. Suka kali dia cari onar. Suka cari masalah. Kalau nggak cari masalah ya nggak Mak Banteng. Nggak Mak Lampir namanya. Namanya dia kan sekarang sudah kembali, katanya sih kembali ke anak, suka ngambek gitu ya. Bayangkan aja, selalu ada aja ulah dan tingkahnya Mak Banteng gitu ya kan. Gak pernah ada tingkahnya yang baik-baik, selalu jahat. Ya namanya nenek sihir ya Mak Lampir. Orangnya suka ngambek, suka marah. Sama dia lah semuanya tuh. Mak Lampir satu itu. Aduh. Jadi untuk Bupati Brebes, gak usah kecewa, gak usah sedih kalau dipecat sama Mak Banteng. Harusnya bahagia dan senang. Kalau bisa buat pesta. Jadi gak salah ikut lagi aturan dari Mak Banteng. Karena semuanya itu, kalau yang menang-menang itu kan petugas partai. Karena serba diatur. Banyak peraturannya itu. Gak boleh ono, gak boleh ini. Serba harus mengikuti jejaknya Mak Lampir. Dan lagian kan yang menggaji para itu, kepala desa yang menang kan bukannya Mak Banteng. Yang menggaji kan pemerintah. Jadi gak usah takut. Selagi bukan Mak Banteng yang menggaji, jadi gak usah takut kalau dipecat sama Mak Banteng. Nanti jadi bonekanya Mak Banteng. Nanti jadi lahan duitnya Mak Banteng kalian. Ya. Kan gak enak jadi bonekanya Mak Banteng nanti. Nanti bakalan jadi disihir kalian nanti itu. Buktinya itu tengok tuh dari situ sifatnya. Wih, sangat kali
suka menggosip, suka membenci orang. Terus sama Andiana Tupulu, sama Sinton. Kalian tengok tuh sifat mereka tuh kan nggak ada yang baik semuanya itu. Apalagi si Hasto yang sudah ketangkap. Mulut mereka itu terlalu jabir, terlalu berbada. Selalu menggosip. Kayak mulut mama, kayak mulut perempuan. Waduh mereka laki-laki ya kan. Aduh. Jangan sedih ya untuk buat Bupati Brebes. Tetap semangat. Gak usah dipikiri apa kata Mak Banteng ya. Masih ada kok, masih banyak tuh partai pastinya menampung itu ibu ya. Semangat tetap bekerja. Jangan hiraukan apa dikatakan nenek sihir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Guntur Romli dipecat dari jubir PDIP. Tur, lu kena tulahnya Mas Sudarsono lu, Tur. Ditantangin sumpah pocong sama Mas Sudarsono lu. Lu nggak berani karena asbun lu kan? Asbun kan lu, Tur? Asal bunyi, asal ngejeplak kan? Nggak punya dasar kan? Makanya ditantangin sumpah pocong sama Mas Dar. Lu kicep kan? Rupanya Guntur Romli ini blunder berkali-kali sehingga kok rasanya tidak cocok menjadi jubir partai terbesar di negeri ini. Waduh, datang-datang dari PSI so yes. Ya. Belagak mengalahkan semuanya, ya belagak tampil di publik terus. Sementara kader-kader senior yang memang sudah mendarah daging di PDIP, ya jadi tenggelam karena tampilan Guntur Romli. Orang tuh kalau over kayak begitu tuh, Tur. Kalau mau tahu lu, kan over lu. Over confident, ya terlalu pede, so yes, gitu. Akhirnya blunder berkali-kali, ya. Alih-alih mau belain PDIP, alih-alih mau belain Megawati dengan terus-menerus menyerang Jokowi, seringkali Guntur Romli blunder karena ulahnya sendiri. Contohnya seperti ini. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gandangin Karena lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak dapat Karena untungnya ya? Harusnya. Kalau gitu kita berangkat. Nggak. Kalau bicara kita itu kan. mengkoreksi pengkhianatan ini Nggak, harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok karena Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah banget dibolak-balik gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Maksudnya karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung kuatnya Noel. Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Ya bagaimana? Jokowi itulah di 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh. Gimana Pelaksanaan pelaksanaannya? sejarah. Maksudnya Gimana kita mau diskusi tentang kan? sejarah tapi lupa sejarah. 2009 itu batu Udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Goblok banget. Itu batu tulis 2014. Aduh. Woi, batu tulis itu 2009, Cok. Makanya kalau newcomer itu jangan sok-sokan, ya. Jangan sok yes. Newcomer itu belajar dulu di partai. Culture partai seperti apa? Sejarah partai seperti apa? Sejarah perpolitikan partai seperti apa? Nggak tampil di publik gerabak gerubuk blunder semuanya begitu. Ini juga mungkin yang membuat Megawati malu, dibuat malu sama Guntur Romli.
Mungkin kalau salah, tapi biasa-biasa aja, masih oke lah ya. Tapi kalau salah, ngeyel, ngegas terus, loh ini kan bikin muka Megawati taruh di mana ini? Ini Guntur Romli nih, kelakuannya nih. Lah kalau kamu itu dulu Gus Durian ya, kemudian Gus Dur lengser kamu ke PSI, pelajari dulu PSI. Ya, yang cermat, jangan gerasak gerusuk nih, gue kasih tahu nih. Setelah dari PSI lu pindah ke PDIP, ya, lu pelajarin PDIP, lu pelajari sejarah PDIP, lu pelajari culture PDIP. Jangan sok yes, baru bergabung ke PDIP semasa Pilpres kemarin. Karena kamu dari PSI keluar, PSI-nya ngusung Prabowo, kamu nggak demen sama Pak Prabowo, kamu pindah ke PDIP. Di PDIP sebagai newcomer, so yes. Nah, waktu pindah ke PDIP siapa yang bawa? Hasto kan? Nah, saatnya Hasto dan orang-orang Hasto satu demi satu digulung. Ini asumsi saya. Salah ngotot, ngeyel bisa. Kan memalukan Megawati ini. Muka Megawati taruh di mana? Woi Mega, lu punya jubir sekelas Guntur Romli begini? Ngomong di publik, ngomong di ruang publik, ngomong di media-media mainstream. Ya Allah. Ternyata blunder Guntur Romli tidak hanya sekali. Nah, ada lagi gede, ada. Mau lihat ini nih. Ini banyak isu beredar di luaran begini. Jadi PDI Perjuangan ini kan melakukan langkah yang luar biasa ketika memutuskan, mengumumkan pada publik dan memecat Joko Widodo dan Gibran Rakabuming sebagai kader PDI Perjuangan. Ya kan? Waktunya panjang, ya kan, untuk itu. Lalu seolah-olah dipaskan dengan tanggal dan hari tertentu, gitu ya. Lalu ini menyebabkan sebelum ini ada pesan bahwa kalau bisa jangan. Apa betul ini? Betul. Jadi gimana itu ceritanya sampai Jadi dibalik pemecatan ini? Ya, jadi salah satu yang bikin Mas Hasto tersangka juga karena memecat Jokowi dan keluarganya. Itu ya. Ancaman itu datang dan itu valid dan sah yang disampaikan kepada Mas Hasto. Jadi valid dan sah. Yang satu di antara pemicu Hasto Kristianto jadi tersangka karena pemecatan Jokowi. Pemecatan PDI Perjuangan itu satu ya. Ya. Informasi A1-nya dari mana? Dari Koni nih gue curiganya nih. Kalau bener dari Koni, lu percaya ke Koni masuk neraka lu. Beneran. Banyak yang menyesatkan pernyataannya Koni. Walah Guntur, ya. Ngawur lagi kan? Ngawurnya Pol. Ngaco lagi kan omongannya. Terjadi ditetapkannya tersangka Hasto gara-gara Jokowi dipecat dari PDIP. Nggak ada hubungannya. Nggak ngaruh. Jokowi dipecat juga santai-santai aja. Biasa-biasa aja. Nggak yang marah, nggak yang protes, nggak yang enggak. Ya, hehehe. Ya, ndak apa-apa. Hehehe. Waktu yang akan mengujinya. Tur, lu membela Hasto apa membela Megawati? Terserah aja ini. Kalau saran gua, kalau membela Megawati harusnya nggak membabi buta seperti ini. Terkecuali kalau lu membela Hasto. Kalau membela Hasto belum tentu menguntungkan bagi PDIP. Ini gua kasih tahu nih, serius ini. Sekali lagi ya, kalau lu membela Hasto belum tentu dan tidak serta-merta membela PDIP. Ayo. Kalau kamu membela Megawati, tidak seharusnya lu berstatement menuduh ngomong seperti ini. Ini kontraproduktif. Gue kasih tahu lu. Semakin lu kenceng menyerang Jokowi, semakin kontraproduktif. Jangan ikutin Hasto. Gri, gimana gue nggak ikutin Mas Hasto?
Kan dia yang ngajak gua ke PDIP. Ya! Aduh, Guntur. Akhirnya sekarang kamu nggak dipakai kan? Akhirnya kamu dipecat kan dari jubir PDIP? Bukan kamu kan sekarang yang disuruh? Yang disuruh Ahmad Basara sama Roni Talapesi, bukan lu. Bukan lu. Kenapa? Ya, sosok lu nggak bener. Lu pikir membela PDIP, membela Megawati, pola-polanya menyerang terus habis Jokowi. Lu pikir seperti itu? Salah, Tur. Salah. Lu nggak bisa ngelihat angin, lu. Kiri kayak lu tahu aja. Iya, namanya juga sama-sama persepsi kan. Nggak ada yang salah kan. Blunder kan? Blunder. Ngangurnya Powol. Masa gara-gara Jokowi? Apa urusannya dengan Jokowi? Jokowi juga udah nggak menjabat. Kan karena kebencian kan? Karena hati lu tuh busuk, Tur. Gua kasih tahu lo ya. Otak lu itu kotor. Hati lu itu busuk. Lu mesti muhasabah. Lu mesti merenung bahwa hati lu itu busuk hari ini, Tur. Gua kasih tahu aja, Tur. Mau bukti lagi kalau hatinya Guntur itu busuk. Check it out. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Guntur Romli kemarin tanggal 18 Februari adalah hoax dan menyesatkan. Saya menyayangkan atas nama juru bicara partai besar, tapi saudara Guntur Romli dengan pemikiran, dengan penyampaian, dengan dasar yang sedangkal itu, di mana saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan, sungguh dangkal, dan cuma seperti itu kualitas daripada jubir. Saya sangat menyayangkan. Jadi saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa yang disampaikan Guntur Romli adalah tidak benar. Dan saya Sudarsono, saudara Guntur Romli yang selalu pakai pecis, saya juga orang Islam pakai pecis ini, saya tantang saudara Guntur Romli. Yuk kita sumpah pocong di depan kantor KPK. Pendapat penyampaian Guntur Romli atau statement Darsono. Saya tantang saudara Guntur Romli. Ingat, Guntur Romli, saya tantang Anda. Berani nggak? Berani enggak lu? Tantang sumpah pocong sama Mas Sudarsono? Karena omongan lu, karena basut lu, karena moncong lu, karena didasari oleh hati lu yang udah busuk, otak lu yang udah kotor. Ini otaknya udah kotor banget ini. Terus gimana, Kri, cara membersihkannya? Ya ke washing lah. Atau ke tukang laundry lah. Bawa aja ke tukang laundry. Lu nggak mau muhasabah, Tur. Gua dulu ngagumin lu loh. Ada fatwa Guntur Romli itu, nyimak terus gua. Waktu ya lu masih di PSI kan? Ya waktu di PSI lu dukung habis Jokowi. Nah, lu sorry ya, mungkin benci banget ke Megawati karena sejarahnya Megawati dianggap menurunkan Gus Dur bersama Amin Rais. Dan lu juga nggak seneng sama Prabowo, sehingga pada saat di PSI dukung Prabowo, lu memilih keluar masuk PDIP. Yang dulu Megawati itu, ya kamu nggak senang karena menurunkan Gus Dur. Tapi ya nggak apa-apa, politik juga semacam itu. Tapi walaupun politik itu ya nggak ada kawan dan nggak ada lawan sejati, yang ada kepentingan abadi, kita udah tahu seperti itu semuanya. Ya mbok ya jangan ngawur-ngawur amat lah kalau berstatement. Apalagi yang menjurus ke fitnah. Ini kan fitnah, kebanyakan juga yang lu sampaikan. Menuduh Pak Jokowi, gara-gara Pak Jokowi dipecat dari PDIP, Hasto menjadi tersangka. Ini kan fitnah. Kemudian Mas Sudarsono sujud syukur atas suruhan Pak Jokowi. Ini kan fitnah. Guntur, kalau nggak fitnah, lu terima tuh tantangan Mas Sudarsono kalau nggak fitnah. Bahwa dua kain kafan, bawa 2 Al-Quran,
Ayo, kalau berani, tantangan Mas Sudarsono tuh. Kalau pengen membuktikan hati kamu itu bersih, nggak busuk, terima tuh tantangan Mas Sudarsono tuh. Tur, jadi apa lu Tur sekarang Tur? Guntur kicep setelah Hasto ditangkap. Diar ya. Demikian juga Deddy Sitorus. Di mana sekarang mulutnya? Kok nggak kelihatan? Pada kemana nih orang-orang ini? Yang koar-koar terus, menebarkan fitnah terus. Kemana nih pada nih? Pada kicep semua ini. PDIP kok pola-polanya kayak begitu ya? Pagar laut, geger, turun semuanya. Oning membuat video di pagar laut Bekasi. Mana Oning? Oning, kemana lu sekarang lu? Basotnya nggak bisa diatur lu. Sekarang mana sekarang? Pagar laut, kader PDIP itu. Mana? 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 Makanya sebenarnya ya, tapi kalau kembali lagi politik ya begitu gitu ya. Sebenarnya sejarah mencatat nggak ada sejarahnya Guntur Romli itu bisa ke PDIP. Secara histori nggak ada rumusnya Guntur Romli itu mau bergabung dengan Megawati. Nggak ada harusnya. Tapi yang namanya politik yang tadi saya sampaikan. Tapi mbok ya jangan kotor-kotor amat lah hatinya. Ya, kenapa Gri? Guntur Romli nggak akan bersatu dengan PDIP. Ini nih. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong bertanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Lah, apa yang dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Jadi jelas ya siapa Guntur Romli. Jadi tahu ya petualangan politiknya Guntur Romli. Ya, kalau sudah seperti ini, dimanapun Guntur Romli berada, artinya di partai politik manapun, apapun omongannya Guntur Romli, wajib kita tidak percaya. Wajib kita tidak percaya. Apapun yang keluar dari mulutnya Guntur Romli, kalau sudah seperti ini. Terkecuali, ya, I don't know, kalau sudah taubatan nasuha, lain lagi ya. Dan nanti kita lihat, dia mau melakukan muhasabah, kemudian taubatan nasuha, apa masih mau terus membabi buta? Terserah pada Guntur Romli. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang saya akui besar ya. Besar dan euforianya di saat memenangkan 2 kali pemilu. Ibu Mega pernah mengatakan kita akan hat-trick ya, memenangkan kembali pemilu ya, Pilpres 2024, yang dalam arti siapapun yang dicalonkan oleh Ibu Megawati dia akan menang. Tapi alhasil apa? Bapak Jokowi harus manuver politik menurunkan Gibran menjadi wakil Prabowo, dan disitulah Prabowo menang. Jadi ini sangat dilema sekali, seperti jatuh tertimpa tangga di saat Ganjar kalah ya. Di sisi lain PDI Perjuangan bisa menang partainya. Ini antara masuk akal dan tidak ya. Kenapa partai bisa menang unggul sangat di atas rata-rata, tapi Ganjar hanya mendapatkan 16% dan tidak mendapati kemenangan di Indonesia. Di satu provinsi pun Ganjar kalah telak. Ini yang membuat PDI Perjuangan sakit hati terhadap Jokowi. Bukan persoalan Bapak Jokowi itu dianggap tidak bisa kerja ya, bukan dianggap memiliki masalah, tapi permasalahan yang paling inti adalah kekecewaan dan sakit hati. Ini saja, jika mau jujur itu seperti itu. Jadi kenapa saat ini PDI Perjuangan ya, dengan mereka kader-kadernya yang di atas itu sangat membenci Jokowi ya, bahkan dengan terang-terangan menyerang Jokowi terus-terusan ya, dikarenakan itu sakit hati, tidak dengan kata lainnya lagi. Gubernur Bali Wayan Koster memilih tetap tidak mengikuti retreat yang digelar Presiden Prabowo. Malam guys, ini saya stage dengan berita bahwa salah satu pejabat terpilih dari Bali itu kemarin tidak ikut atau tidak menghadiri acara retreat
yang memang sejak Prabowo terpilih selalu mengadakan acara retreat untuk setiap pejabat terpilih. Seperti yang sebelumnya yang dilakukan untuk para menteri. Sekarang diadakan untuk para gubernur, wali kota. Tetapi ada yang mengejutkan guys. Mengejutkannya kenapa? Karena seorang cuma ketua partai bisa seenak-enaknya memerintahkan para kadernya untuk tidak mengikuti retret yang diperintahkan, yang diadakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Saya kira ini lucu banget ya. Untuk hal sekecil ini aja, cuman untuk mengadakan retret aja, bisa-bisanya si Megawati, ketua PDIP tersebut melarang para anggota partainya yang terpilih sebagai pejabat di negeri ini untuk tidak mengindahkan segala apa yang sudah diperintahkan oleh seorang kepala negara. Benar-benar nggak tahu malu ya si Megawati ini. Kenapa? Berarti selama ini memang betul bahwa Megawati ini beang kerok. Apa yang nggak ada bisa diadain, apa yang ada bisa tidak diadakan. Itulah Megawati. Jadi segala sesuatunya bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tapi adalah untuk kepentingan pribadinya dan juga untuk kepentingan partainya. Jadi sungguh membahayakan kalau orang seperti ini. Saya kira Pak Prabowo kalau mengikuti pejabat yang seperti ini, seorang Megawati, sebaiknya mesti benar-benar diperhatikan pejabat-pejabat PDIP-nya. Jangan-jangan nanti setiap kepala daerah yang terpilih dari Partai Demokrasi ini adalah orang-orang yang cuma melaksanakan segala perintah Megawati. Ini kayaknya nggak banget deh, nggak sesuai banget untuk menjadi gubernur atau pejabat lainnya. Sebaiknya orang-orang ini cepet-cepet aja lah ditanda merahin. Apalagi buat pejabat seperti ini yang tidak mau menghadiri retret, yang tidak mengindahkan pimpinan tertinggi di Indonesia ini, yaitu Bapak Presiden. Jadi saya kira Pak Prabowo untuk para pejabat yang kemarin itu tidak mengikuti retret dari awal dan baru masuk berikutnya, bukan karena alasan sakit atau hal lain, tetapi karena dia mengikuti arahan ketua partainya, saya kira sebaiknya itu tidak usah diadakan aja ataupun tidak usah diikuti lagi. Kenapa? Karena udah jelas-jelas mereka itu lebih peduli kepada arahan pimpinan partainya daripada arahan Pak Presiden yang notabene dengan maksud dan tujuan diadakan retret ini adalah untuk kepentingan bangsa ini juga, bukan untuk kepentingan Bapak Presiden. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Jadi sebaiknya itu nggak sah, nggak usah aja dipilih. Nggak usah diikuti lagi sebagai pejabat. Saran saya sih begitu. Ya, karena nanti dikit-dikit Megawati yang ikut intervensi dalam hal apapun. Dan di hal kecil seperti ini mereka tidak berani untuk mengambil sikap sendiri, tapi malah menentang presiden. Oke, gitu aja saya kira. Sekali lagi mohon perhatiannya Pak Prabowo. Para pejabat yang seperti ini yang kemarin sewaktu diadakan di hari pertama tidak datang, tidak mengikutinya karena takut kepada Ibu Megawati sebagai ketuanya, sebaiknya nggak usah jadi pejabat daerah lagi. Terima kasih, Ida.
Semakin kesini semakin bikin emak panas ya. Karena apa? Jadi kemarin itu ya, Bapak Prabowo mengundang 2 mantan presiden terpilih loh ya, bukan presiden yang menggulirkan presiden lainnya. Ini terpilih ya. Seorang Bapak Jokowi dan juga Bapak SBY ya. Ini luar biasa. Mereka ini bertiga orang-orang hebat ya, berjalan bersama, bahkan mengesahkan agenda negara juga bersama. Ini yang menjadi patut kita acungi jempol ya. Kepemimpinan dalam mantan pemimpin dan pemimpin yang baru saling berangkulan ya, saling berjalan bersama untuk bangsa dan negara. Ngomong-ngomong, si emak itu nggak ya diundang atau gimana? Ya saya cuma saran ya untuk PDI Perjuangan ya, jadi nggak usah banyak drama lah untuk memecah belah ya seorang Pak Jokowi, khususnya kepada Bapak Prabowo. Karena bukan apa-apa, namanya Bapak Prabowo itu adalah orang yang tahu diri, sangat hormat kepada orang yang berjasa. Dan juga Bapak Jokowi tahu betul seorang Prabowo adalah orang baik dan orang yang luar biasa untuk bangsa ini. Jadi mereka adalah orang yang bersatu, bersahabat, persahabatan yang kental ya. Dengan Bapak SBY juga baik, hebat ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikan, yang ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.